Aksi ritual tersebut viral di media sosial dan penyelidikan sementara para warga negara asing tersebut ini kabarnya tengah melakukan yoga gitu ya. Mana ada orang Bali yang ibaratnya meminum alkohol kemudian loncat ke rumah orang dan melakukan perbuatan asusila, melakukan perbuatan seperti itu di tempat ibadahnya orang. Nggak ada orang Bali melakukan itu, nggak ada orang Indonesia melakukan itu. Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue Aldo di sini dan selamat datang lagi di video kali ini yang menjadi sebuah topik yang lagi hangat juga ya, yaitu adalah membahas soal Bali, ya kan? Jadi sekarang kita bakal bahas Bali, sebuah pulau yang memang digadang-gadang sama banyak orang dari luar negeri itu sebagai Island of Gods ya, alias pulau para dewa guys. Yang sekarang katanya tuh mengalami dugaan overtourism. Yang pengertian overtourism sendiri itu adalah dampak pariwisata pada sebuah wilayah atau destinasi yang pada akhirnya tuh berdampak negatif pada kualitas hidup warga lokal ataupun kualitas pengalaman wisatawan itu sendiri saat di destinasi tersebut. Tentunya ada pro dan kontra terhadap pernyataan ini, ada yang setuju dan ada yang nggak setuju. Nah lu pada nih ada di tempat yang mana ya, silahkan drop di kolom komentar. Tapi intinya sebelum ngebahas lebih banyak soal kenapa Bali itu sudah dirasa masuk ke dalam fase overtourism atau tidak, mending kita bahas dulu biar paham kenapa Bali bisa sampai segitunya jadi destinasi wisata. Bahkan sampai tiap gue ketemu orang-orang dari luar negeri ya, kalau misalnya gue lagi keluar, mereka tuh lebih kenal Bali tuh, memang katanya Bali itu negaranya, Indonesia kotanya gitu ya. Jadi lebih kenal Bali dibanding Indonesia. Tapi terlepas dari pernyataan overtourism di Bali, bagaimanapun faktor tourism udah mampu ngedorong Bali semaju dan semodern sekarang ya. Mau tidak mau, lo harus mengakui itu. Jadi Bali tentu akan ada di titik yang ideal gue rasa saat memang tourism ini mampu dibalancing, diseimbangkan dengan regulasi yang tepat dari pemerintah pusat maupun setempat. So mari kalau gitu kita bahas Bali dengan masalah yang katanya lagi overtourism bagi sebagian orang. Dari video ini semoga lu bisa dapat kesimpulan. Lu setuju yang mana? Let's begin the video guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive. I know it will. So, Bali pada awalnya tuh di tahun 1900-an jadi tempat transit para orang Belanda yang mau ke Lombok. Dan Bali juga jadi salah satu destinasi untuk beli rempah-rempah juga bagi Belanda. Lalu Bali mulai dikenal sebagai destinasi mewah dengan berbagai kebudayaan yang unik dan seksi, di mana orang-orang yang memang suka banget lah kalau dari barat ngelihat Bali. Ditambah lagi para pelukis-pelukis dari Eropa itu juga banyak yang datang ke Bali untuk melukis Bali yang kala itu masih penuh sama ladang padi dan keindahan alamnya lah bisa dibilang. Dan itu menjadi promosi ke Eropa. Sampai akhirnya terus bertumbuh di tahun pasca kemerdekaan di tahun 45 dan baru benar-benar meledak dak banget di tahun 67-an. Setelah Soeharto naik tahta jadi presiden Indonesia. John Kotel, seorang kolumnis itu bilang bahwa Presiden Soeharto pada masa kejayaannya memanfaatkan Bali yang sudah diketahui mulai naik daun seiring waktu untuk memang jadi tempat dia mengeruk kekayaan di Bali. Makanya dia kasih banyak keleluasaan tuh Soeharto pada saat itu kepada para pengusaha-pengusaha ibu kota untuk membangun banyak hal di Bali. Dan justru bukan kepada orang Balinya sendiri. Bahkan para pengusaha yang juga adalah bagian dari kroni-kroninya Soeharto ini, itu diberi keleluasaan untuk mendapatkan pinjaman dengan bunga rendah, izin usaha yang super dipermudah, bahkan sampai bisa beli dan bangun hotel di sana dan resort. Ini juga terrepresentasi jelas dari jumlah kepemilikan properti yang pernah dimiliki sama keluarga Soeharto di Bali saat Bali tuh baru lagi gila-gilanya pada saat itu. Seperti Hotel Sahid tuh punya mereka, Sheraton Nusa Dua Bali, daerah yang mahal juga di Bali. Terus ada Hotel Nico Bali, Bali Cliff Resort, Lori Saba, Lauren New Kuta, Intercontinental Bali Resort, salah satu hotel termahal juga di Bali. Bahkan sampai yang mungkin paling viral bagi lo semua karena memang menjadi destinasi horor sekarang, yaitu adalah Hotel Pondok Indah Bedugul atau PI Bedugul yang gak sempat dibuka ke publik. Karena saat menuju finishing, proyek ini mangkrak karena 98 Soeharto jatuh dan sekarang jadi bangunan yang terbengkalai dan jadi destinasi
vlog horor. Nah, poin gue nge-breakdown masa-masa meleteknya Bali sebagai tujuan wisata dunia ini jadi acuan bahwa memang para elit sudah tahu potensi Bali sebesar apa untuk bisa mendatangkan cuan buat mereka. Bahkan Bali sempat disebut sebagai koloni Jakarta, alias semacam kota satelitnya Jakarta, karena pengusahanya yang punya properti banyak di Bali itu ya rata-rata semuanya datang dari Jakarta. Makanya dikatakan sebagai koloni Jakarta. Potensi ini juga diukur dari seberapa Bali itu bisa doing their own marketing, karena Balinya sendiri tanpa harus ngucurin dana kayak Singapura etc. yang datengin Taylor Swift dan kawan-kawan yang memang ngabisin budget gila-gilaan buat promosiin destinasi wisatawannya gitu ya. Jadi pertumbuhan Bali itu memang betul-betul organik bisa dibilang. Gak perlu keluar budget, gak perlu kayak negara-negara lain. Ini Bali benar-benar organik, men. Marketingnya tuh jalan sendiri. Dan benar-benar bisa menjadi destinasi wisata tanpa harus keluar budget. Yang memang akhirnya dipromosikan tuh lewat mulut ke mulut. Dan otomatis datangnya revenue buat siapa aja yang punya usaha di Bali dong akhirnya. Karena banyak banget yang datang ke Bali. Karena promosi mulut ke mulut tuh lebih efektif dibanding iklan-iklan sebenarnya. Tapi masa-masa keluarga Soeharto berkuasa, Bali tuh sebenarnya buat gue masih jadi tempat yang asik dan chill lah. Buat lo tinggal ataupun mungkin lo jalan-jalan di Bali. Bahkan buat gue yang tinggal di Bali hampir 10 tahun pun, gue cukup menikmati masa-masa gue tinggal dan tumbuh di Bali di era tersebut. Bahkan sebelum semasa Covid, saat Bali dihajar hancur-hancuran karena traveling udah gak memungkinkan pun, Bali tuh masih asik buat didatengin menurut gue. Tapi pengalaman ini tuh tiba-tiba berbeda total saat gue di awal tahun 2024 ini itu jalan ke Bali. Dan macetnya pol-polan, bahkan mau kemana-mana udah pasti 1 jaman lah. Yes, mungkin lu pada bilang, ya lu jalannya ke tempat-tempat yang sepi aja dong bang gitu kan. Ya kalau gitu gak kelar-kelar masalahnya menurut gue. Intinya kemacetan di destinasi wisata kayak Canggu, Seminyak, Kuta, dan lain-lain itu menurut gue harus diselesaikan dengan urusin infrastruktur dan kawan-kawannya biar nggak semeraut dan supaya tidak mengalami yang namanya over tourism itu tadi. Karena infrastrukturnya nggak siap, tapi pintu Bali itu terbuka terlalu lebar buat para wisatawan yang bahkan datang tinggal bahkan bisa bikin usaha dengan tanpa izin usaha dan tinggal dari luar negeri, lo bayangin. Kalau ngomongin nggak nyamannya juga memang bukan cuma macetnya doang sebenarnya di Canggu dan kawan-kawannya, kan ini Kuta Selatan ya, makin lama makin ke atas terus gitu ya. Tapi memang yang bikin gak nyaman tuh bukan macetnya doang lah bisa dikatakan. Tapi kelakuan bule-bule gila yang kalau naik motor suka-suka dia hidupnya. Pakai NMAX juga gitu, rata-rata motor gede semua. Udah gitu gak pakai baju ya. Kadang ada yang pakai bikini doang gitu menurut gua kan. Sampai yang banyak gak pakai helm dan nyetirnya udah kayak lagi naik bom-bom kar di Time Zone. Enaknya memang dikeprak menurut gua kepala belakangnya, kalau gak disenggol biar masuk ke got guys menurut gua ya. Dan dari keresahan inilah gue cari-cari di internet soal penyebab semerautnya jalan-jalan di Bali, dan muncullah akhirnya terms over tourism yang gue temukan. Yang sebenarnya bisa lo temukan sendiri dengan mudah saat lo search Bali kondisinya kayak gimana sekarang. Oke, kita akan bahas dari kacamata mereka yang menganggap bahwa Bali ini sudah dalam tahap over tourism. Kalau yang tadi gue jabarkan tuh masih soal feel macet dan mual ngeliatin bule-bule yang sembarangan naik motor. Sekarang kita ke faktor yang lebih luas dari cuman sekedar masalah lalu lintas doang. Pertama adalah faktor budaya, di mana banyaknya turis-turis ini ngelanggar banyak budaya di Bali dan bikin kericuhan dan kerusuhan di Bali secara culture. Bahkan di tahun 2023 itu udah ada sekitar 340 turis yang dideportasi karena berbagai faktor yang utamanya adalah bikin rusuh di Bali. Dan angkanya meningkat dari 188 deportasi di tahun 2022 dan 194 di tahun 2021. Dan sampai pertengahan tahun 2024 udah ada 135 WNA yang dideportasi di pertengahan tahun. Dan jumlahnya diprediksi tentunya akan terus meningkat sampai ke Desember nanti. Walaupun Bali sendiri sebenarnya udah bikin task force yang jumlahnya puluhan orang buat ditempatkan di tempat-tempat wisata kayak tempat budaya, di pantai, dan pusat-pusat keramaian lain lah. Intinya supaya bule tuh gak naik motor kalau masuk ke dalam pantai. Emang otaknya kadang gak ada gitu. Dan kalau ngomongin kericuhan yang mereka buat ini, modelannya sebenarnya beragam. Dari yang ngerusakin restoran karena dilarang ngerokok, ada yang ngancem gak mau bayar jasa manicure kuku gitu bahkan, yang telanjang di tempat-tempat sakral di Bali, sampai kemarin ada yang bikin sebuah acara di Bali yang nama akunnya itu adalah @submission to source. Yang gue nggak ngerti sebenarnya ini apaan. Modelannya kayak terapi well-being gitu buat hidup dan diri lu, tapi melibatkan dan kelamin wanita lah. Yang model-modelannya mungkin ada bebasnya gitu. Dan itu dilakukan di Bali, dipromosikan di Instagram itu dengan lokasi di Bali. Yang kalau lu lihat Instagramnya, merinding sendiri lo. Dan biaya masuknya untuk bisa terapi ini
itu bahkan sampai puluhan juta rupiah. Dan ini diangkat sama one and only, respect ya. Ini adalah Mbok Niluh Jelantik yang dulu mungkin zaman gue kecil di Bali ya taunya doi desainer sepatu, dan sekarang merangkap jadi aktivis Bali, dan puji Tuhan berhasil jadi anggota DPD Bali yang baru kepilih di periode 2024-2029 kemarin. Nah lanjut lagi, selain itu terapi esek-esek ala barat ya, selain itu terapi yang menurut gue udah gila banget gitu ya, kemarin juga berhasil digerebek tuh laboratorium narkoba jenis kokain dan ganja di Canggu. Udah macam series Breaking Bad. Dan ini dibikin di mana? Yaitu adalah di bagian basement sebuah villa. Gokil menurut gue. Lu bisa bayangin bahwa frekuensi kegilaan ini makin sering. Bahkan kalau lu lihat Instagramnya Mbok Niluh Jelantik ini, itu tiap hari ada aja bule-bule yang kelakuannya udah masuk ke dalam tahap sinting dan udah kayak jadi pandemi di Bali. Kelakuan bule ini lebih bahaya dari virus menurut gue. Jadi cukup sah rasanya juga kalau kita bilang bahwa Canggu Bali kini jadi tempat yang rasanya udah macam diinvasi sama pihak barat. Bahkan sempat viral juga kemarin, di mana map di Canggu itu berubah jadi New Moscow dan disebut-sebut juga sama teman-teman gue di Bali sebagai kawasan kampung Rusia. Yang isinya adalah orang-orang Rusia yang cukup berulah dan kadang tidak punya izin tinggal, tidak punya izin untuk bikin usaha, tapi dia bikin usaha di sana. Makanya dijadikan kampung Rusia. Kalau lu tanya, kenapa sekarang Rusia, Ukraina tuh sering ke Bali dan bahkan jadi negara yang cukup banyak dideportasi dari Bali? Jawabannya adalah karena pasca perang Rusia kemarin, mereka jadi banyak yang ke Bali untuk tinggal dan bahkan mencari pekerjaan. Jadi refugee. Anggapannya mencari swaka tapi pakai proses yang tidak resmi. Mereka juga jadinya banyak ngambil pekerjaan praktis orang-orang Bali. Seperti mereka tuh akhirnya jadi tour guide buat orang-orang Rusia sendiri. Jadi broker properti yang nanti akan kita bahas lebih lanjut. Jadi konsultan, jadi guru, tempat penyewaan motor juga mereka bisa bikin, gym juga mereka bisa bikin. Intinya ngambil potensi usaha orang lokal yang akhirnya jadi saingan berat warga lokal. Sedangkan capital mereka lebih gede. Tentunya orang lokalnya bisa kebabaran. Dan gak sedikit juga mereka-mereka ini yang juga ngegembel di Bali. Karena emang rata-rata orang Rusia Ukraina yang ke Bali itu banyak yang ekonominya juga gak tinggi-tinggi banget. Kondisi ini tuh bisa dibilang berbanding terbalik sebelum COVID, di mana turis dari Rusia pada saat itu dinilai punya high spending di Bali dan tujuannya murni liburan dan ngabisin duit di Bali dan ngedatengin devisa negara. Tapi pasca perang, orang-orang dari Rusia, Ukraina ini justru datang itu lebih banyak yang buat usaha, tinggal dan nyolong di Bali dan intinya ngelakuin hal-hal ilegal. Terus turis-turis Rusia yang emang kayaknya lagi bermasalah banget dan berbagai turis dari negara lain yang juga menginvasi Bali, itu juga ada satu hal lagi, yaitu dengan cara bikin villa-villa, guest house, homestay, dan kawan-kawan. Ini mengingatkan gue dengan tren hippie trails di tahun 50-70an dulu, ya kan? Ya itu ntar lu bisa cari sendiri lah hippie trails itu apa. Intinya ya mereka bikin villa gitu ya, dan sebagai macamnya gitu ya, dengan cara yang kotor gitu. Bikin villa di Bali tapi pakai cara ilegal. Caranya gimana? Cara ilegalnya gimana? Yaitu mereka tuh minjem nama orang lokal untuk bisa beli properti dan bangun villa dan tempat-tempat usaha lainnya. Karena kan yang bisa milikin tanah di Bali ya hanya orang Indonesia. Jadi ya mereka ngakalin bayar orang buat minjem nama orang tersebut terus beli-belilah dia di Bali. Makanya lu bisa notice juga kalau lu ke Bali dan lu sewa villa mungkin via Airbnb yang memang lagi ngetop nih ya ke Bali pakai Airbnb. Rata-rata yang punya villa atau hostnya juga pasti banyak banget orang-orang bulenya. Dan cara ini juga ya dengan cara minjem-minjem nama ini juga akhirnya ya susah dideteksi. Mana yang hasil pinjem nama dan mana yang mungkin beneran melalui jalur resmi. Dan praktik ini katanya itu dinilai udah merugikan negara sebesar 109 triliun rupiah. Masih kalah sama Harvey Muiz, tapi gede juga sama. Dan diperkirakan itu ada sekitar 3.000 investasi ilegal yang terjadi di Bali dengan 7.500 villa yang katanya sekarang dikuasai oleh warga negara asing. Dengan cara mudah untuk bangun villa-villa dengan pakai pinjam-pinjam nama ini juga yang akhirnya bikin banyak banget tempat itu jadi crowded banget di Bali. Canggu kalau lu tahu itu dulu tuh penuh dengan ladang padi ya. Zaman-zaman gue kecil dulu tuh padi Jack gitu ya, adem lu ke Canggu. Sekarang lu bisa lihat jalan raya semua dan macet banget di Canggu. 3 jam gue di jalan Canggu buat ke Kuta doang. Bahkan lu bisa lihat jalan raya macet yang kanan kirinya sawah di Canggu. Gimana bapak-bapak petani itu bisa rileks gitu kan. Pemandangan yang mungkin tidak pernah terpikirkan buat gue lihat di masa kini. Zaman dulu gue ngeliat Canggu sawah soalnya. Dan saat sawah-sawah ini udah mulai hilang dan pemerintah dinilai lambat juga untuk nge-resolve masalah ini,
Udah gitu villa-villa yang dibangun juga sesuka-sukanya di sawah ini juga ngebuat banyak orang-orang di Bali jadi tertarik juga akhirnya untuk jual tanah mereka untuk juga dijadikan villa. Dan bangunan-bangunan lainnya akhirnya ngebuat sawah di Bali itu akhirnya jumlahnya makin kecil. Dan jadi alasan juga Bali kehilangan lahan agrikulturnya sebesar 700 hektar sampai detik ini. Bahkan dengan hilangnya sawah-sawah ini ya, itu Bali itu sempat defisit beras di tahun 2020 sebesar 880 ribu ton sesuai kalau lu nonton dan baca di dokumentasinya CNA Insider. Nah, pembangunan villa, resort, tempat-tempat usaha masif yang dilakukan gila-gilaan sama banyak pihak dari yang lokal dan berizin dan ditambah sama yang liar yang dibangun sama bule-bule ini, itu juga nyedot akhirnya air tanah Bali sebanyak 60% yang akhirnya mengancam keberlangsungan banyak subak di Bali. Bahkan beberapa daerah juga berakhir dengan membeli air yang diantar pakai mobil-mobil tangki buat bisa dapat akses ke air bersih. Lu bayangin Bali bro, nggak punya air. Air tanah yang terus-terusan diambil, yang mayoritasnya memang akhirnya buat tourism ini, itu juga udah bikin tanah di Bali Selatan, yang emang jadi pusat tourism itu ya, Kuta, Canggu dan kawan-kawannya, Seminyak gitu ya, itu sampai turun 50 meter sejak tahun 2009. Luar biasa gokil sekali bukan? Nah, selain itu ya, masifnya pembangunan buat menarik lebih banyak turis dan cuan ini juga akhirnya mengancam kebudayaan Bali itu sendiri. Seperti yang tadi gue ceritain. Mulai dari wilayah-wilayah adat yang makin kegerus akhirnya. Dan kalau yang dulunya zaman gue tinggal di Bali, itu masih banyak banget turis-turis luar yang datang ke pura untuk belajar, ke Bali untuk observasi, untuk bikin paper. Kini mereka tuh datang cuman menjadikan tempat-tempat adat ini jadi foto Instagram doang. Tanpa memikirkan esensi dari tempat tersebut dan bahkan gak respect kepada tempat-tempat tersebut. Serta menggusur banyak wilayah-wilayah yang dijaga adat generasi ke generasi untuk jadi tempat-tempat wisata akhirnya. Cuma demi menarik turis. Seksinya Bali sebagai destinasi wisata besar dan murah bagi banyak negara ini dan diduga mengalami overtourism alias duit yang masuk berarti udah tumpah-tumpah ini juga sebenarnya ngebuat Bali secara nggak langsung jadi over dependent ke tourism dan pariwisata. Ini dampak negatifnya nih. Ditambah juga subak-subak udah makin sedikit dan mengerus peluang Bali jadi supplier beras juga. Ditambah juga gak banyak industri lain juga yang didevelop ngebuat Bali tuh benar-benar bergantung sama pariwisata doang. Dan rasanya pemerintah gak pernah benar-benar belajar dari banyak kasus. Jadi saat bom Bali itu kejadian tourism itu turun drastis banget ya. Ekonomi Bali juga mati banget. Dan kemarin Covid bahkan cuma 51 turis baru yang datang di tahun 2021. Itu juga bikin Bali mati total. Bahkan kesaksiannya banyak soal di mana-mana yang pengusaha-pengusaha tuh banyak yang bunuh diri karena Bali segitu matinya dan mereka nggak bisa dapat duit lagi. Karena mereka bergantung mati-matian sama pariwisata. Bagi banyak pengamat ya, Bali itu udah seharusnya mendiversifikasi penghasilannya biar nggak terlalu bergantung pada tourism yang sebenarnya ngebunuh Bali secara perlahan. Dimana kalau dulu tourism berguna untuk ngejaga kelestarian alam dan budaya di Bali, kini overtourism ini justru terjadi dan ngebunuh Bali secara perlahan. Kalau semuanya nanti lahan agrikultur itu udah jadi gedung-gedung, lalu apalagi yang mau lu lihat di Bali? Sama aja kayak di kota-kota besar jadinya. Jelas Bali bisa nyampe pada satu titik udah tidak seksi lagi buat dikunjungi. Kalau yang tadi gue sebutin itu semua kejadian. Kalau lo akhirnya ke Bali cuma buat lihat gedung-gedung dan hotel-hotel doang. Yes, ini juga kejadian sama wilayah Thailand seperti Phuket dan Pattaya yang juga makin amburadul diinvasi juga sama barat lewat turismenya. Jadi ini penjajahan modern bisa dibilang ya. Dan dengan banyaknya kondisi ini, pemerintah pusat tetap ngedorong turisme di Bali untuk bisa tetap mendatangkan sebanyak-banyaknya turis, bahkan targetnya di tahun ini sampai 7 juta wisatawan ya. Dan overtourism ini pun dibantah sama Menparekraf Sandiaga Uno. Katanya Bali cuma overcrowded doang di Nusa Dua dan Bali Selatan. Lalu kata Kepala Dinas Pariwisata Bali, Cok Bagus Pemayun juga katanya belum overtourism karena jumlah kamar masih bisa mengakomodasi jumlah turis. Dan masalah utama cuma di jalan doang. Buat gue sih statementnya agak kurang ya. Kalau ngomongin bebannya terpusat di Nusa Dua dan Bali Selatan, gue setuju. Berarti Bali memang secara keseluruhan belum overtourism. Tapi kalau semua pembangunan difokusin di wilayah tersebut, ya sama aja dong. Lu kan bikin masalah di atas masalah Pak Sandi gitu ya. Input aja dari orang tolol. Kalau intinya gak ngelakuin pemerataan pembangunan, iya sama aja. Kalau lu misalnya ngomong tidak overtourism ya. Karena banyak banget wilayah di Bali yang masih ya gitu-gitu aja. Jadi mendingan bikin kecil-kecil aja gitu. Tapi tidak sampai merusak wilayah-wilayah adat lah bisa dibilang. Karena Bali Selatan udah parah banget Jack sekarang Jack. Dimana juga bule-bule bikin villa mulu di Canggu ya. Sama pengusaha-pengusaha Jakarta juga bikin klub mulu juga di daerah-daerah padat. Jadi
apa ini ya? Omongan apa ini? Saya bingung, saya harus berpendapat apa gitu ya. Karena semuanya ngebangun memang di wilayah-wilayah padat tersebut. Tapi setidaknya ya untuk nge-resolve masalah-masalah ini pemerintah udah ngambil iuran dari para turis sebesar 150.000 buat membudidayakan budaya di Bali dan juga udah melakukan perencanaan pembangunan LRT dan infrastruktur lainnya untuk bisa mengurai kemacetan dan bisa mempermudah akses para turis dan mereka yang tinggal di Bali. Walaupun entah kapan Bali akan berbenah, semoga dengan adanya Mbok Niluh yang udah jadi anggota DPD di Bali, beliau bisa membenahi Bali segera dan bisa jadi warisan yang masih bisa dinikmati anak cucu kita nanti di masa depan. Karena kalau ini tidak dilakukan benah-benah ini ya, gue rasa kita tidak akan lagi menikmati Bali sebagaimana mestinya. Karena Bali dulu chill banget bro, serame-ramenya juga paling ya di Legian doang lah paling lah. Atau di Kuta gitu ya. Dimana centralized ada turis lokal mungkin di Kuta, yang barat-barat ada pada di Legian sama Seminyak. Sekarang udah semua-muanya hancur bro. Tapi itu pendapat gua. Tentunya kalian juga punya pendapat, mungkin kalian juga lagi di Bali gitu ya. Terus kalian memang ada tinggal di Bali. Kalau misalnya gua ada kesalahan data atau kesalahan cerita dari tadi, mungkin kalian bisa bantu revisi di kolom komentar di bawah. Karena gua tinggal di Bali dari kecil, pas gua sadar gua hidup itu gua udah di Bali gitu. Jadi gue cukup concern gitu kalau Bali gak bisa jadi tempat yang asik lagi buat lo datengin. Kecuali nanti akhirnya mungkin karena gue orangnya anaknya kota banget ya. Mungkin kalau nanti gue udah agak tuaan dikit, mungkin gue akan lebih membumi dan lebih suka hutan. Mungkin gue akan ke tempat-tempat selain Bali Selatan mungkin. Tapi semoga lah ada pembangunan-pembangunan kecil yang bisa memfasilitasi turis untuk bisa tinggal dan menginap di tempat-tempat yang mungkin belum terjamah gitu ya di Bali. Tapi setidaknya jangan sampai membabat tempat-tempat wilayah adat atau hutan adat khususnya ya, dan subak-subak pastinya. Karena Bali terkenal dengan subaknya, Jack, gitu ya. Jadi jangan sampai subak ini punah. Untungnya udah ada plan subak lestari. Walaupun memang dikatakan sama beberapa pihak cukup menjadi gerakan yang terlambat. So itu aja video tentang Bali ini. Kalau misalnya Boniluh mah butuh platform untuk speak up juga, gue mah ready, fight, respect gue sama Boniluh ya. Jadi silakan aja kalau misalnya butuh platform gue untuk bersuara soal apa yang terjadi di Bali dan apa yang bisa gue bantu untuk Bali. So semoga kalau kalian datang ke Bali, kalian gak tercentralize lagi supaya omongan Pak Sandi itu berguna buat kita semua. Kalau lu pada jangan ngumpul-ngumpul mulu di Bali Selatan gitu ya. Pergilah ke tempat-tempat antah berantah gitu, Singaraja gitu mungkin, Buleleng gitu, atau ke Denpasar biar kayak orang-orang Bali beneran gitu loh. Jadi sampai jumpa semuanya di video selanjutnya. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe kalau misalkan suka dengan video kali ini, dan jangan lupa untuk memberikan opini kalian di kolom komentar. So see you on our next video guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive.